sahabat saya dari Pati, Bib, ngalamin kayak gini nih, ungkapkan apa yang Anda rasakan, apa yang Anda refleksikan, apa yang Anda temukan. Karena Anda kan sudah pernah di kuburan tidur 6 tahun setengah toh, ya toh. Apakah beda dengan musik-musik demit-demit iko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas beda dengan musik demit karena demitnya ada di sini. Pertama kali Cak yang saya rasakan dari tadi itu selalu dalam suasana seperti ini ada kayak semburan cahaya yang sangat kuat. Dan itu tampaknya muncul dari interaksi semua pihak ya. Yang mestinya juga berkaitan dengan apa yang dikatakan Mbak Ina tadi tentang laibun walahwun itu, bahwa ketika kita berinteraksi semacam ini lewat musik dan lain sebagainya, kita sedang mengeluarkan energi-energi tertentu yang itu sebenarnya kenapa dalam tasawuf itu ada sama itu mendengar, artinya mendengar musik, tapi walaupun itu di tingkat tertentu harus memang sangat hati-hati ya. Itu ada pelepasan energi. Jadi kayak semacam penyucian, kayak orang mandi, di mana semua daki-daki itu keluar. Ketika Anda keluar ini energi ini mendengar musik segar, ada kesegaran kan, ada energi baru. Ketika Anda merasa ada sesuatu, nah daya hidup Anda tumbuh lagi. Nah, itu semacam dalam proses itu ada penyucian, pensucian, ya, jadi pembersihan. Itu yang sebenarnya harusnya menjadi pola dasar hidup kita. Kenapa laibun walahwun kemudian akhirnya enggak wafat akhirnya menceloti wi. Akhirnya kan akhiratu khairul laka minal ula. Khairul lil ladina tattaqun. Lebih baik untuk orang yang bertakwa. Kenapa setelah kata-kata laibun walahwun itu masuknya ke akhirat? Padahal kita bermain aja. Karena sebenarnya permainan ini baru bermakna kalau itu menjadi sayap, ada terbang. Karena kenapa permainan? Permainan itu pasti dua pihak tadi, ada suka, ada duka, ada siang, ada malam, dua pihak. Itu semuanya permainan, ada baru jatuh, ada baru bangun, macam-macam itu kan permainan-permainan yang dimaksud. Kalau Anda tidak bisa terbang dengan dua permainan itu, Anda cilaka. Anda tertinggal di dunia. Tapi ketika Anda bisa memanfaatkan dua sisi ini sebagai sayap, maka akhirnya akhirat itu lebih bagus untuk orang yang bertakwa. Jadi fungsi bermain ini, dunia ini semua permainan, dan menjadi permainan yang positif ketika Anda bisa memanfaatkannya sebagai sayap untuk terbang, sebagai anak tangga untuk menaik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sistem seperti ini dengan dialektika yang luar biasa tinggi melahirkan cahaya-cahaya yang membuat Anda bisa terbang. Tapi itu harus dijaga, karena kalau enggak, sebulan itu cukup lama, Cak. Ketika Anda berputar-putar seperti ini menjadi bodoh lagi, geger ndelok TV. Ya menjadi bodoh lagi, lihat TV ada orang debat kemudian ada gelut, sananya rangkulan ada gelut gitu. Jadi menjadi sangat dibodohkan dengan banyak situasi-situasi itu. Ketika Anda nggak bisa itu, Anda akan jadi bodoh selamanya. Mungkin itu aja dulu. Untuk kapan-kapan aja. Gini, karena ini kan khairul lilladzina yattaqun. Nah, sekarang Pak Yai. Sebenarnya filologi, epistemologi, al-makna al-harafiyah. Ma makna ittaqi, yattaqi, muttaqin. Sebenarnya bedanya sama yakhaf itu apa? Karena selama ini takwa itu dikonotasikan takut kepada Allah. Nah kalau Anda sama Allah takut terus piye? Loh, kita tuh repot-repot jadi hamba Allah takut sama Allahnya. Sebenarnya takut apa enggak sih? Itu takwa itu apa artinya Pak Yai? Baik, jadi kata takwa itu sebenarnya berasal dari kata waqayaki. Jadi bukan dari kata takut sebetulnya. Jadi terus dirubah ke sulasi mazid menjadi ittaqo yattaqi, yang asalnya iutaqo yautaqi.
Wakoyaki itu artinya sebetulnya begini. Jadi kalau kita melintas di sebuah di pinggir di sawah atau di pinggir kali gitu ya. Mungkin kita bagaimana jangan sampai jatuh. Nah itu ya ke sawah itu. Itulah sikap wakoyaki gitu ya. Waspada gitu ya. Jadi kalau kita berjalan di lumpur gitu ya, bagaimana semaksimal mungkin kita berusaha jangan sampai pakaian kita terkotori oleh lumpur. Nah dengan demikian maka hidup itu memang harus berjalan di situ. Tapi kita bagaimana tidak jatuh, bagaimana tidak kotor. Nah itu sebetulnya wakoyaki yang akhirnya menjadi itakoyataki. Seperti itu. Oke, sekarang hubungan antara orang yang selalu harus waspada dan hati-hati, kuda-kudanya harus tepat terus supaya tidak terpeleset. Ini tadi garisnya kan dari main-main dan senda gurau. Jadi hidup ini main-main dan senda gurau, kira-kira begitu. Tapi betul, kamu harus punya sikap itakoyataki tadi gitu. Itu tolong jelasin itu. Iya. Jadi karena main-main dan senda guraunya itu dihubungkan sama jalan di lumpur itu loh. Baik ya. Jadi karena memang hidup inna wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Nah ini ya. Pertama saya jelaskan dulu, ini negatif ketemu negatif itu jangan. Jadi wama itu tidak, terus illanya juga tidak, melainkan. Jadi berarti benar-benar gitu ya. Jadi kalau min ketemu min itu plus, bukan hanya plus, benar-benar plus. Nah gitu ya. Jadi berbeda. Kalau plus saja itu ya plus gitu ya. Kalau min ketemu min ini benar-benar plus. Gitu ya. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahwun. Dan tidak ada kehidupan dunia itu melainkan atau kecuali atau selain, ini kan kata-kata negatif semua, permainan, walahwun dan senda gurau. Nah itu ya. Jadi berarti kita harus selalu ketika hidup di dunia ini selalu betul-betul menyadari bahwa ini bermain, gitu ya, bermain. Nah, jadi kalau kita sekarang menyaksikan Piala Dunia, itu harus kita tangkap spiritualitas kehidupan itu sebetulnya. Jadi kita jangan hanya menonton sepak bola terus menjagokan klub A atau B atau pemain A atau pemain B, tapi itu sebetulnya bagian dari hidup kita, gitu ya. Hidup kita itu ya seperti sepak bola itu sebetulnya salah satunya. Nah, disinilah maka harus kita sadari betul kalau Spanyol kalah 5-1 dengan Belanda yang di luar perkiraan orang. Nah itu ya. Nah ini bagaimana? Nah itu ya. Jadi harus ada wakoyaki tadi, gitu ya. Jadi walal akhiratu khairun lillahi, karena ini permainan dan permainan itu segalanya bisa mungkin dalam permainan, gitu ya. Semuanya mungkin karena ini permainan. Itu semuanya mungkin, kalah menang mungkin, dan ini permainan itu tidak bisa dikontrol, gitu ya. Tidak bisa dikontrol dalam arti orang tidak bisa menciptakan dirinya menjadi menang, gitu ya. Tidak bisa. Jadi latihan kayak apapun itu tidak bisa memastikan itu sebaik menang. Nah itu karena semuanya serba mungkin. Nah disinilah walal akhiratu khairun lil ladzina ittaqun. Maka hasil akhir itu milik orang yang waspada tadi. Nah orang yang waspada itu yang akan menjadi pemenang, begitu kan? Berarti main bola yang baik adalah main bola yang penuh takwa. Betul. Nah kan, tapi Anda tahu sekarang itu bukan sesuatu yang lucu, karena takwa itu sebenarnya adalah sikap di mana kuda-kuda kita tepat terus. Dan itu tidak hanya dalam arti rohania dan mental. Kuda-kuda seorang pemain itu benar-benar harus tepat ketika dia harus. Kenapa tidak masuk? Kan Spanyol kemarin mestinya 7-1, yang dua nggak masuk karena pada momentum operan yang sudah sangat bagus itu yang dioperin tidak pada kuda-kuda yang takwa, maka dia tidak masuk. Yang satu bentur bola, yang satu kludik bisa ditangkap kipernya. Jadi soal kuda-kuda sangat penting. Jadi ini soal kuda-kuda nih, soal kuda-kuda. Ya gitu.
Ya oke, tambah Habib. Mungkin juga gini Cak, bermain-main ini pernah kita bahas di Ma'iyah di Semarang sebenarnya, bahwa misalnya bermain-main ini juga substansial. Ketika Anda jadi presiden, Anda nggak boleh merasa jadi presiden. Justru saya ini sedang berperan sebagai presiden. Bermain-main. Kalau Anda serius jadi presiden, maka tindakan Anda akan bisa sangat dolim. Tapi kalau Anda sadar bahwa saya ini nggak main, saya ini cuma main-main tok jadi presiden kok. Saya ini cuma main-main tok jadi menteri kok. Bukan main-main, bermain sebagai. Iya, bermain artinya. Bermain itu artinya Anda berada pada sebuah peran. Nah, ya. Itu yang jadi artinya di sisi itu orang tidak akan melebihi karena hanya keanahu huwa, seolah-olah iya. Seolah-olah presiden tapi iya. Ya, saya ingatkan Anda ada 4 macam posisi atau kuda-kuda. Jadi misalnya kalau teater ya, teater itu juga sebuah permainan sama dengan sepak bola. Misalnya teaternya ini aktornya Rendra, tokoh di teaternya Hamlet misalnya ya. Tingkat pertama itu Rendra berperan sebagai Hamlet. Ini masih berjarak antara Rendra dengan Hamlet. Nah, Anda kerja di sebuah kantor, Anda berperan sebagai kasir misalnya, Anda berperan sebagai direktur. Itu jarak ini bisa baik bisa buruk tergantung takwa Anda. Tingkat kedua adalah Rendra menjadi Hamlet. Menjadi sudah lebih nyawiji, sudah lebih unified between Rendra and Hamlet. Demikian juga Anda dengan kerja Anda dengan fungsi sosial Anda. Tingkat yang tertinggi adalah Rendra adalah Hamlet. Kalau Rendra adalah Hamlet, masih Rendra enggak? Udah Hamlet dia. Kan begitu. Jadi dirinya sudah tidak ada, dia sudah kehilangan ego dirinya. Yang ada adalah perannya. Nah kalau Anda sudah sampai ke tingkat ini, maka Anda tidak ingat bahwa Anda itu SBY, bahwa Anda itu Prabowo, bahwa Anda itu Jokowi. Tidak ingat. Karena yang Anda ingat adalah peran Anda itu, tugas Anda itu, fungsi Anda itu. Sehingga full entitas 100% Anda itu tidak ada Jokowinya, tidak ada Prabowo-nya, tidak ada SBY-nya. Yang ada hanya peran Anda, fungsi Anda. Diri Anda hilang. Sementara presiden kita semua saat capres-capresnya penuh dirinya. Betul enggak? Jokowi penuh Jokowi, Prabowo penuh Prabowo, SBY lebih lagi. Kan begitu? Iseng guyu anu kata iki sepertinya. Lupis sih. Ya. Ngerti Mas ya? Oke. Jadi teman-teman sekalian, kelihatannya cuma begini-begini, tapi Anda punya kuda-kuda sekarang. Jadi sekarang saya kasih contoh lagi, Pak Yai. Indra Safri ke rumah saya pada suatu malam karena kami punya dia butuh ditemenin ya secara psikologis, secara mental, secara ideologis, secara politik dan sebagainya. Sekarang saya tanya sama Anda, ini saya mau cerita omongannya Indra Safri dan pengalamannya Indra Safri sebagai pelatih yang sedang in prime time-nya, sedang peak time-nya dia. Anda hidup ini yang penting apa? Akidah. Misalnya ya, Anda pikir di sepak bola nggak ada akidah. Anda ngomong ideologi, Anda pikir tidak ada ideologi di sepak bola. Jangan dipikir bisa tidak berideologi dalam sepak bola. Anda ngomong apa? Kiblat, wacana. Anda jangan dipikir tidak ada dalam sepak bola. Udah apa? Ngomong apa? Yang prinsip-prinsip Anda sebagai aktivis misalnya. Udah, yang paling prinsip-prinsip kata apa? Istilah apa? Idiom apa? Semua ada di sepak bola. Dan semua itu ternyata tergantung tingkat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi misalnya gini, permainan U19 itu beberapa orang bilang mirip Barcelona, gitu kan? Cara ngopernya, struktur lalu lintas bolanya segala macam, dan Indra Safri tersinggung berat kalau disebut seperti Barcelona. Alasannya dua, yang satu alasan alamiah, yang satu alasan ilmiah, yang satu alasan ideologis. Dia tidak mau disebut Barcelona pertama karena nggak ada urusan sama Barcelona. Orang itu kalau memang benar bermain bola ya jadinya kayak gitu loh.
Dan tidak pernah ada wacana Barcelona. Nomor 2, ideologis. Sepak bola Indonesia menurut dia tidak maju-maju karena berkiblat pada Eropa atau pada Amerika Latin. Benar Mas ya? Maka PSSI sibuk cari pelatih dari Eropa atau pelatih dari Amerika Latin. Sepak bola Indonesia adalah sepak bola yang bukan dirinya sendiri yang bermain. Sepak bola yang ingin seperti Eropa, ingin seperti Amerika Latin, dan tidak pernah menang dengan itu. Maka Indra Safri cari pemain ke desa-desa dan ditemani untuk menjadi diri dia sendiri. Dan tidak ada kiblat. Kiblatnya ya dirimu itu, ya takwamu itu sendiri kiblatnya. Nah ini kan dahsyat, tapi juga khawatir. Entah kalau sudah umur 20, 21, 22, habitatnya mulai berbeda, mulai akan berubah permainannya. Tapi mereka sekarang sedang solid itu justru karena mereka tidak mau berkiblat ke Eropa, tidak mau berkiblat ke Amerika Latin. Dan ini sebenarnya perlu dilakukan oleh semua bidang, tidak hanya sepak bola. Negara Republik Indonesia ini selama masih berkiblat ke Amerika atau ke Eropa, selama masih ngomong demokrasi, tidak demokrasi kita sendiri, sebagaimana demokrasi Mandar, sebagaimana demokrasi Amatoa, demokrasi Kajang, demokrasi Sunda, demokrasi Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Selama kita ngomong demo, namanya aja sudah bon-bonan kok. Jenenge wis bon-bonan, ya apa kate dadi. Kan gitu. Nah, Indra Safri mengalami, ternyata di puncak krusialitas U19 itu yang berlaku takwa. Jadi orang Yaman itu sujud syukur, delok TV itu sujud syukur karena pada permainan kedua antara U19 Yaman melawan Yaman, ya betul, melawan U19 Indonesia itu yang hari kedua itu 1-1. Meskipun mereka tahu ketika kemarinnya kalah 2-1 itu yang dimainkan Indra Safri adalah pemain utama. Hari kedua itu untuk ngelatih pemain tambahan, pemain pengganti, jadi kelas 2. Dan itu 1-1. Tapi senengnya enggak karu-karuan orang Yaman, sujud syukur. Karena mereka sudah berkesimpulan bahwa Indonesia is very very strong. Qawiyun jiddan. Aku bayang wong Yaman sampai sujud syukur itu, saking wedine. Dan saya ngelihat permainan, saya ngelihat langsung, saya sama Novia sama Nana, saya lihat permainan itu. Jadi pemain Yaman ini memang dari wajahnya sudah kuyu, mereka sudah tidak punya merasa tidak punya kemungkinan untuk menang. Sehingga mereka ya itu tidak keluar, jazmnya itu tidak keluar. 3-0 yang pertama ya, 3-0 yang kami nonton sama anak-anak. Dan memang Yaman sudah tidak punya keyakinan diri, jadi dia tahu pasti kalah. Yang penting jangan sampai 5-0 lah, udah 3-0 aja. Nah hari kedua ketika 1-1 orang Yaman delok itu sujud syukur karena bisa menahan 1-1, padahal mereka juga tahu itu pemain kelas 2 gitu loh. Latihannya di Jogja gitu ya, latihannya di Jogja. Anda tahu di mana, di UNY markasnya U19 itu. Nah ketika mereka tanding dulu turnamen apa saya lupa, waktu finalnya di Vietnam ya, itu kan adu penalti ya, adu penalti ya. Orang hidup itu harus bil ilmi, harus bil akli wal ilmi, dengan akal dan ilmu. Dan Indra sudah menjalankan akal dan ilmu. Tapi nanti ada tingkat di mana ilmu dan akalmu tidak berguna. Yang berguna adalah takwamu. Demikian juga hidupmu nanti. Kamu nyambut gawe, kamu sudah melakukan apapun saja, biar kamu IQ-nya 350 deh, biar kamu ranking 1, itu ada satu yang kamu akan kalah, yaitu nasibmu. Maka nasibmu itu hanya bisa ditembus dengan takwa. Saya ceritain soal Vietnam itu lagi ya. Jadi kalau Anda jadi pelatih terus adu penalti, hasilnya itu kan Anda mau tidak mau harus mengurut penendang penaltinya kan berdasarkan rating latihannya toh. Ini yang paling banyak masukin bisa nendang
penalti, dan diurut berdasarkan itu, dan Indra sudah ngurut ini, nggak masuk. Yang dilatih yang dahsyat-dahsyat nggak masuk. Akhirnya Indra di puncak frustrasinya dia sudah saya bertakwa kepada Allah, terserah Allah. Anak-anak terserah siapa yang mau nendang, dia bilang gitu. Yang nendang akhirnya Ilhamuddin. Ilhamuddin ini selama latihan tidak pernah bisa masukin penalti, dan dia yang masukin di Vietnam, dan dia yang menentukan kemenangan. Kata lapo kon. Jadi sudahlah, kamu itu hebat kayak apapun, kamu kalah sama Allah. Udah gitu aja. Dan jalan untuk supaya kamu tidak dibikin kalah oleh Allah adalah takwa. Jadi sepak bola itu takwa. Meskipun laibun walahun, ternyata tetap itu hanya untuk melatih takwa kita. Dan sesungguhnya selama kita hidup di dunia, kita belum benar-benar bertakwa. Nanti kalau kita sudah fil akhirah, baru kita ngerti bahwa kita sudah lulus bertakwa. Tapi selama kita masih berproses dinamis seperti ini, Anda belum bertakwa, Anda belum benar-benar di jalan yang lurus. Maka Allah suruh kita semua setiap hari 17 kali kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Gitu kan. Terakhir, Indra Safri bercerita, ini saya menghafalkan nasib mereka. Maksudnya gimana, Bung Indra? Ada pemain itu, sehebat-hebatnya pemain itu sama Tuhan dikasih bagian-bagian. Jadi ada pemain yang tidak dimainkan full karena nasibnya itu dia pemain pengganti. Begitu dia disuruh ganti, langsung masukin dia. Dan kalau sudah masukin harus dikeluarin lagi. So, kalau diterusin dia tidak bisa lagi. Tuhan itu pokoknya laibun walahun, bermain-main. Ayo kalau kamu sudah terlalu yakin sama ilmumu, aku batalkan ilmumu, karena yang berlaku adalah ilmuku. Kan betul? Gitu kan? Begitu juga kamu berdagang, begitu juga kamu bekerja, begitu juga kamu menempuh apa saja dalam kehidupan. Jadi ternyata takwa adalah jalan yang tertinggi, dan ternyata menurut Pak Yai adalah bertakwa itu berjalan di atas galengan yang kalau Anda tidak kuda-kudanya tepat dan tidak hati-hati, Anda bisa terpeleset ke parit. Nah sekarang ternyata takwa itu adalah takut masuk parit, kan itu kan ya. Definisi ini, nah, ini lumayan ini. Ini ada tafsir baru pokoknya. Apa takwa? Takwa itu pokoknya jangan sampai masuk parit. Nah, selesai masalah sudah. Nah, ini definisinya bukan orang Madura mana bisa. Madura itu pokoknya selalu benar dia, selalu benar. Kelihatannya salah, selalu benar. Orang yang jual salah, orang jual salah dibeli oleh seorang wanita yang cantik, terus manis ini Pak, manis Pak. Oh ini enak Pak, salah pondok ini Pak, gitu ya. Terus begitu dituku, melaku 10 meter dijajal, kecut, balik. Oh apa salah, saupil-upil regane larang, kecut pisan. Terus yang Mudiron jawab, arek ayu pilih salah-salah. Bener orang Madura itu, bener, dia tuh orang Madura itu kelihatannya salah tapi bener, makanya jangan berani-berani sama dia. Kalau Islam tidak ngakuin orang Madura, Ka'bah bisa dicuri. 3D0 itu. Oke teman-teman sekalian, kita sekarang switch ya. Ini saya minta nomor yang berbeda sama sekali. Jadi saya bikin, Anda tahu Kiai Kanjeng ini kan harus mengakomodasi semua level masyarakat. Ya, kita sama Mbak Ina kita bahagia, kita bisa sama teman-teman blues juga kita bahagia, sama Mas Beben Jazz kita bahagia, sama Campur Sari kita bahagia, sama Melayu kita mau, semua punya, sampai Demak Ijo gelem wis. Sampai sing ndelotok-ndelotok kene gelem lah. Wis gak masalah. Sing penting takwamu meningkat, kan gitu kan? Nah, ini saya bikin lagu dikit, bukan lagu, saya bikin syair judulnya memuji apa? Ingsun memuji asma ning Allah gitu ya. Pokoknya saya belajar bikin syair Jawa. Oke.
Jadi lagunya ini biasa-biasa aja, tidak ada yang istimewa. Ini biasanya kami bawakan di desa-desa, di umat-umat yang di level-level yang tidak terlalu modern. Oke, saya minta 3 nomor A memuji, kemudian karena ada teman-teman Mandar, Mas Islamianto akan membawakan Assalamualaikum model Mandar. Kemudian yang terakhir akan dibawakan sebuah lagu Filipina yang dipersiapkan tadi malam, tapi ternyata teman dari Filipina yang seharusnya konferensi malah nggak datang. Jadi akhirnya nggak kita bawakan tadi malam. Nah, karena Anda semua orang Filipina, ya kita bawakan judulnya Ang Bayang Kung Filipinas, lupain nang gintot bulak-lak. Pagibig aksakan yang palak. Ngono ya, bener ya Mam ya. Oke, Mas Zainul silakan. Memuji asmaning Allah kang welas ing donya asih ing akhirat, sembah bekti kula mugi paring ridho kadang ing dosa nyuwun pangapura. Firdaus
Mandar, saya ingin menghormati teman-teman yang ingin menghormati Anda semua. Salam untuk Bunda Camana, kita lama tidak berjumpa. Semuanya merupakan tambahan kemampuan untuk berjalan stabil supaya tidak masuk parit. Ini ya. Yuk. Bon, si Omi baterainya habis. Omi baterainya habis. Ya.
Lupis. Kadang. Ya, monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan tentang takwa tadi yang disampaikan oleh guru kita Kiai Muzammil, barangkali ada satu saja yang barangkali perlu saya catat. Ternyata intinya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Musa nggak akan pernah tahu kalau tongkatnya itu bisa membelah lautan. Tapi ketika dia taat kepada Allah, dia taat terhadap perintah Tuhan, maka Allah kasih kejutan. Begitu pula kita lihat bagaimana Nabi Nuh tidak tahu kalau Allah akan berikan kejutan, tapi ketika dia sudah sami'na wa ata'na, dia disuruh bikin kapal di atas gunung. Ini di luar nalar ya. Orang gila bikin kapal di atas gunung. Tapi ketika dia sudah taat sami'na wa ata'na, Allah kasih bahtera, Allah kasih air bah. Begitupun pula kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tidak pernah tahu kalau Allah akan memberikan kejutan bahwa Ismail akan diganti dengan domba. Maka dalam hidup kita ini perlu permainan dan sering dapat kejutan-kejutan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ente ngeliat istri ente tidur model kayak begitu kan kejutan itu, ya kan? Karena dulu ente nggak paham bagaimana memilih istri dari apa dulu urutannya. Tapi ketika ente milih sesuka ente, ya sesuka kita, jamaah ma'iyah sesuka kita tanpa ada tuntunan dari Tuhan, maka ngelihat istri yang seperti itu ya rasakan aja kejutan itu ya seperti itu ya. Banyak kejutan-kejutan itu. Itulah yang dikatakan permainan barangkali menurut saya. Kita nggak akan pernah sangka bahwa kita punya istri cantik, luar biasa cantik, bisa menyanyi, ya kan? Taat ya kan kepada Allah, luar biasa. Ini merupakan kejutan-kejutan dari Tuhan. Barangkali itulah sami'na wa ata'na saja. Ini saja barangkali Cak. Oke, terima kasih atas hiburannya ya. Cuman begini Ustaz, masalahnya teman-teman kita sekarang adalah kalau wilayahnya Makkiyah itu taat sama Allah sami'na wa ata'na itu gampang. Tapi kalau sudah wilayah Madaniyah itu kan kita nggak tahu ini yang ditaati yang harus bagaimana. Kalau urusannya disuruh sholat 5 waktu tinggal jalan, suruh puasa Ramadan tinggal jalan, umroh, haji tinggal jalan. Cuman ketika kita sampai ke wilayah muamalah, wilayah kita harus kerja, memilih, ada capres, ada fenomena sosial budaya, itu kan kita tidak terlatih untuk mengidentifikasi yang perintah Tuhan yang mana. Dan itu Ustaz, masalahnya sekarang. Kalau Nabi dia dapat privilege ini. Jadi ketika Musa idrib bi'asokal bahr, pukulkan tongkatmu ke laut, itu kan dia memang dapat wahyu langsung dari Allah, awake dhewe iki ya apa. Gitu kan. Makanya ada teman yang dulu menjadi penyembuh yang hebat, kemudian minta izin saya kok dapat ya Cak, gini. Saya bilang kalau kita ini, saya bilang tidak seperti Nabi yang maksum. Kalau kita ini tingkat maksum itu terjaga oleh Allah dan para malaikat. Jadi kalau kamu dapat 10 cahaya dari langit, insya Allah kalau untuk ukuran kamu itu 2 saja yang dari Allah, yang 8 bukan dari Allah. Dan nomor 1 kamu harus tahu bahwa hanya 2. Nomor 2 kamu harus tahu yang mana yang 2 itu di antara 10. Kalau kamu telan semuanya, kamu akan masuk penjara, dan sudah di penjara dia sekarang. Gitu loh. Nah ini teman-teman saya peringatkan semua, teman-teman anak-anak saya ini banyak sekali menjalankan macam-macam, tapi mereka terlalu kalah oleh keinginan gitu, terlalu kalah oleh ya karier, ya popularitas, ya kekayaan segala macam. Makanya mereka terus memilih kekayaan karena belum kaya tadi, makanya. Tapi Nasruddin juga milih kekayaan karena dia juga melarat kan gitu. Soal kebijaksanaan harus gak tak pilih, harus bendino bijaksana ya. Gak mangan ya legowo ya toh. Numpak sepeda ya legowo, pokoknya bijaksana gitu ya. Jadi
Tapi juga Nabi Musa dan semua Nabi itu juga tidak bisa berbangga apa-apa, karena tetap prinsipnya adalah sudahlah, meskipun mereka Nabi kita bukan, itu sebenarnya perlakuannya sama, yaitu bahwa kita tidak punya kekuatan, Nabi pun juga tidak punya kekuatan. Nabi Musa tidak punya tongkat sakti yang bisa dipakai untuk membelah lautan, enggak, sebab kalau ya cuman sekali itu toh. Kalau sore-sore tak iseng-iseng udah lama nih nggak belah laut nih, kayak gak belah-belah. Ya Nabi Nuh bikin perahu ya bisa ikut toh. Itu pun diajak sama iblis. Jadi ketika kapal sudah berangkat mengangkut berpasang-pasangan manusia dan binatang, terus iblis masuk. Congratulations, no, itu selamat no ya. Ngapa kowe rene iblis? Ya saya ucapkan selamat dong, kamu kan bisa menyelamatkan banyak orang. Oh ya enggak apa-apa, terima kasih. Berapa sih yang kamu selamatkan sekapal ini? Ya kira-kira 3.000. Oh tapi kalau gitu masih kalah sama saya, sebab yang saya celakakan berjuta-juta. Gitu, itu iblis itu iseng gitu itu. Seneng, makanya itu favorit saya itu. Itu suka datengin nabi-nabi, suka datengin itu kan, tapi dia cuma takut sama satu orang dan takzim, dan sesungguhnya dia sangat ingin menjadi umatnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai iblis itu tidak bermusuhan sama Muhammad karena seluruh rahasianya dibuka kepada Muhammad. Kalau orang bermusuhan, misalnya perilaku intelijennya Jokowi tidak akan dibuka kepada Prabowo, dan upaya-upaya intelijennya Prabowo tidak akan dibuka kepada Jokowi, kan begitu kan? Sebagaimana kita dengan negara-negara lain tidak akan buka rahasia ada DKP atau tidak boleh kita buka. Tapi iblis membuka semua rahasianya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iblis pun penuh kerendahan hati. Jadi misalnya ditanya sama Muhammad, "Iblis, yang paling kamu takuti siapa?" "Umar." "Lu kok takut sama Allah?" "Dah, kalau sama Umar takut saya. Saya tuh ingat wajah Umar aja sudah gemetar saya." Gitu. Jadi terus Umar ngene. Itu padahal iblis masuk takut sama Umar. Iblis itu juga iseng itu. Masa iblis takut sama Umar? Yang bener aja, iblis hebatnya kayak gitu toh. Jibril aja kalah senior dari dia, kan gitu. Lah kok masa takut sama Umar? Itu dia iseng. Umarnya GR lagi, kan gitu. Gitu. Jadi Anda itu pokoknya sudahlah, hidup terus bertakwa. Kadang-kadang lewatnya agak gini sedikit, kayak gini sedikit ya, supaya Anda naik mobil tidak terus kembet itu apa ya, masuk jadi kalau hujan tuh kan jalannya kadang-kadang lumpur dalam banget, mobilnya masuk nggak bisa naik, digas kayak apa muter aja. Ya, tadi terjebak di lubang itu. Apa namanya itu? Slip ya. Saya pernah soalnya ngalamin ke Padang Bulan pakai mobil kecil sama Pak Jabrohim, teman saya sastrawan, selip di 2 desa sebelum desa saya. Terus dorong nggak kuat lah. Terus orang kampung pada datang ngelilingi kami. Keliru sampean tadi. Keliru ya Pak. Seharusnya lewat sini. Terus kene nyurung meneh, teko meneh wong. Lho kok lewat sini sampean? Mestinya di sini tadi. Gak ngewangi nyalahno. Gini Pak, gini. Yuk sampean tolong balik ke sini supaya saya bisa lewat sini ya gitu. Wong Indonesia ngono iku. Gak nulungin delok karo nyala-nyalano. Nyenengno ana wong loro ngene-ngene. Usus buntu ngene. Terus liyane yuk dipijeti segala macam ono sitok ngene iki. Oh, ini 1 dari 10 penyakit yang mematikan. Ono lho wong kaya ngono iki. Aku tak dugang temen dase. Itu Ustaz ya, thanks. Iswan, is there anything you can tell us please to take a line from everything here to the politics things or whatever, yeah, please.
Please, Anda sebagai doktor politik, Anda pasti mengetahui bahwa sesungguhnya yang kita bicarakan tadi semua itu sebenarnya bermakna politik gitu loh. Bagi yang memaknainya, tapi bermakna tasawuf bagi yang memaknainya tasawuf. Karena semua yang kita bicarakan itu pintu-pintu yang tidak terbatas, tergantung Anda memasuki lewat pintu sebelah mana. Kalau Anda masuk ke sini, Anda belajar segala hal. Jadi kalau ayat yang sering dikutip Cak Non itu yang wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalau Tuhan itu kan menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, sebaik-baiknya. Nah, kalau Anda datang ke Ma'iyah, Anda bisa belajar hal yang banyak sempurnanya. Karena Cak Nun itu mengajarkan politik, mengajarkan tasawuf, mengajarkan inti agama, bukan hanya agama dalam terminologi benda atau materi atau ritual, tapi juga inti agamanya, nukleusnya atau hakikat beragamanya. Nah, kalau politik apalagi, kalau Anda belajar sejarah apalagi. Karena saya mulai mengenal Cak Nun sekitar 89, mulai dari puisinya, mulai dari cerpennya, mulai dari buku-bukunya, ada pesan-pesan banyak hal. Makanya Anda tidak akan pernah rugi belajar di Universitas Kenduri Cinta. Tepuk tangan untuk panitianya. Karena merawat forum seperti ini setiap bulan itu tidak mudah, dan Kenduri Cinta ada karena panitianya dan karena Anda semua. Jadi tepuk tangan untuk Anda semua. Nah, malam ini saya hanya ingin cerita sedikit saja yang hal-hal agama akidah ada ahlinya. Saya hanya ingin menyoroti fenomena demokrasi saja. Anda tidak perlu kaget kalau demokrasi kerap kali menghadirkan pemimpin yang tidak sempurna. Nanti Anda akan mendapatkan presiden juga yang tidak sempurna. Betul kan? Yang satu tidak menyelesaikan mandatnya, yang di Solo, yang di Jakarta, yang satunya lagi pernah menculik, ya kan? Kan nggak sempurna, tapi presiden harus ada kan? Tinggal rakyatnya memaklumi dan memaafkan kesalahan yang mana. Nah, maksud saya di dunia juga sama, selalu tidak menemukan pemimpin yang sempurna. Contoh yang paling dekat itu di India saat ini. Anda tahu Prime Minister yang baru siapa? Namanya siapa? Narendra Modi. Narendra Modi itu dari Bharatiya Janata Party, BJP. Dulu pendirinya namanya Atal Bihari Vajpayee. Itu partai nasionalis Hindu. Nah, Narendra Modi ini jadi gubernur di negara bagian namanya apa? Gujarat. Dialah orang yang dianggap paling membiarkan pembantaian orang Muslim di Gujarat. Tapi BJP Party itu mengalahkan Partai Kongres, bukan karena orang suka dengan BJP dan Narendra Modi, tapi dia dianggap orang tidak hirau dengan kesalahannya yang itu, tapi dia dianggap mampu membawa negara bagian Gujarat menjadi salah satu negara bagian yang maju di India. Jadi bersiaplah mendapatkan pemimpin yang menggelikan. jadi apa namanya, dua-duanya itu tidak happy, makanya ditawarin jadi tim sukses nggak mau gitu, karena hatinya nggak tega gitu. Harus. Nah, di Kanada Prime Minister Ontario yang baru kemarin terpilih itu namanya Kathleen Wynne, ya, dari Liberal Party, mengalahkan Tim Hudak dari Conservative Party. Itu juga tidak sempurna karena dia
lesbian yang dalam derajat dan kelompok masyarakat tertentu itu dianggap tidak normal gitu. Tapi rakyat di provinsi Ontario, salah satu provinsi terbesar di Kanada, itu memilih Kathleen Wynne. Nah, kenapa fenomena itu terjadi? Karena apa? Karena nilai-nilai di masyarakat di India, nilai-nilai masyarakat di Kanada, itu bisa melahirkan hal seperti itu. Nah, sekarang PR terbesar kita, kenapa kok sampai negeri sebesar ini, negeri sehebat ini hanya melahirkan dua pasang pemimpin yang seperti itu, sehingga rakyat disodorkan makanan yang sesungguhnya mungkin kurang menyehatkan, tapi harus dimakan karena untuk bertahan hidup. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan dan jadi PR kita semua. Mudah-mudahan Cak Nun bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau, ini karena masalahnya pragmatis langsung, ada yang mau menanggapi? Ya silakan. Edang. Kasus lu Bang. Harus kafir lo ya pendapatnya. Kalau pendapatnya religius nggak boleh. Saya tidak bertanya, cuma mau mengomentari saja. Begini, sedari tadi saya amati pertunjukannya. Itu saya merujuk Al-Quran. Nggak asik. Dalam Quran itu dikatakan, yang disebut Islam itu, manusia yang selamat adalah yang berserah diri pada hukum alam, semesta alam, atau bahasa Arabnya sunnatullah. Sunnatullah kata orang Sunda. Nah, karena apa? Alam itu pasti jujur, tidak bicara benar salah. Air mengalir pasti ke bawah, dipanaskan pasti menguap. Nah, kemudian di Quran juga dikatakan selanjutnya, ayat selanjutnya, kuciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Nah, ini aneh nih. Ada paradoksal dengan ayat pertama. Itu karena kemungkinan besar yang namanya manusia itu makhluk persepsi. Segala apa aja di alam selalu dipersepsikan. Tadi ucapan-ucapan beliau-beliau ini itu persepsi semua. Apakah kata alam itu benar? Belum tentu. Termasuk saya ini sedang mempersepsikan. Oleh karena itu, ya, kita manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Makanya, menurut saya, agama yang benar itu NU. Karena apa? Di setiap wilayah yang berbeda-beda itu, tanpa melupakan substansi, ujarannya itu beda-beda. Sesuai dengan kondisi alamnya yang berbeda-beda. Kemudian sehubungan dengan demokrasi. Entah hubungannya sama NU apa tadi? Itu yang ayat kedua itu, yang diciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kalau di entitas kebangsaan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu Qurani. Sebelum ada Quran, orang Indonesia sudah Bhinneka Tunggal Ika. Itulah hebatnya Indonesia. Nah, misalnya ya tentang demokrasi. Ini bisa. Oleh karena itu, tari-tarian selalu apa? Bicara tentang simbolnya hewan. Reok Ponorogo macan, terus di Sunda juga macan, gitu ya. Makanya karakternya itu sama Jawa Timur sama Jawa Barat itu. Kemudian ada yang simbol partai Garuda. Nah, kalau banteng itu bicara lokal. Bicara lokal. Karena pandangannya perspektif. Makanya teknis dulu. Kalau burung Garuda itu pandangannya mirip budayawan. Sebenarnya yang jadi kasus itu saya sebenarnya, budayawan. Itu Canun.
Ya, nah, jadi tadi saya hubungan dengan demokrasi. Dua-duanya ini benar. Banteng sama Garuda itu dua-duanya benar. Yang satu bicara lokalitas, bicara Solo, kemudian DKI, kemudian untuk menghadapi bangsa luar, burung Garuda. Karena dia cara pandangnya holistik dari berbagai sudut pandang. Makanya jangan heran Jokowi bicaranya IKTP. Kartu apa tadi yang buat? Itu. Jadi demikian Cak fatwa saya. Oke, saya menangkap dari Mojopahit kemarin sebenarnya kalau Bung Karno itu kayaknya menghendaki sebenarnya kalau tidak terlalu besar resiko konfliknya itu Mbak Mega konsisten dengan perjanjiannya dulu, dia mencalonkan Prabowo dengan wakil Puan. Ya sudah, Puan belum mampu tidak apa-apa, tapi pokoknya dia dikader lah. Nah lawannya itu Jokowi sama Risma. Itu nggak akan terlalu banyak konfliknya. Kalau sekarang ini umat Islam sendiri bisa bentrok, tapi kita sebenarnya ada perubahan yang luar biasa sejak 2 hari yang lalu sebenarnya, tapi saya nggak bisa omong eksplisit ya. Tapi pokoknya kalau datang jelas Prabowo lah dia, ya. Cetok banget lah, cetok banget. Garuda. Ya tidak apa-apa, tapi saya kira Dadang makin cerdas selama ikut bermain ini. Top. Dan insya Allah Dadang akan diterima oleh semuanya, ya. Dan Dadang kita jadikan menteri khusus untuk mendobrak-dobrak lah gitu. Ada menteri pendobrakan itu Dadang bagus. Karena dalam hidup selalu ada orang yang tugasnya mendobrak, tapi jangan disuruh memperbaiki. Ini kan ada yang bagian mencetuskan, jangan sampai disuruh mendirikan atau membangun. Dia bagian ide dan itu baik, tapi jangan disuruh dia mendirikan sesuatu. Di kantor selalu ada 4 orang itu, bagian mencetuskan, bagian mendirikan, bagian memelihara, dan bagian mendobrak. 4. Yang mencetuskan ini pokoknya ngomong gini cuman tidur. Terus nanti satunya, oh ya bagus itu, terus dia yang membangun, mendirikan. Yang mendirikan ini biasanya nggak bisa memelihara, maka diperlukan karyawan-karyawan yang setia yang memelihara. Tapi kalau ini tok juga nggak cukup, harus ada yang mendobrak, ngeritik tiap hari, nyalain tiap hari. Itu sangat diperlukan. Karena yang pertama dan yang keempat ini setelah nyalain dan setelah mencetuskan tidur kedua-duanya. Gitu. Jadi tak Dadang itu yang ngono, jane yang ngomong nyalahno iki baru turu. Terus sedikit untuk nyicil bulan depan kalau kita punya waktu, kita tafsirkan beneran aja. Nanti Pak Yai Muzamil bulan depan kalau bisa datang lagi biar dia khusus. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu itu ditafsirkan beneran Ustadz juga. Sebab kita sedang memasuki satu fenomena dan kemungkinan baru. Jadi tafsir itu kalau boleh jangan berhenti. Selama ini ayat itu baru ada 2 tafsir. 14 abad baru ada 2 persepsi. Nah ini kita masuk persepsi ketiga. Jadi bukan Tuhan menciptakan laki dan perempuan, suku-suku dan bangsa-bangsa, bukan. Syu'ub dan Qabail itu juga bukan suku dan bangsa. Syu'ub dan Qabail itu kategori-kategori. Dia bisa etnik, dia bisa partai, bisa aliran, dia bisa gejala psikologis, dia bisa kecenderungan budaya. Jadi syu'uban wa Qabail itu bermacam-macam. Orang satu klub itu juga syu'ub dan Qabailnya banyak. Pemain sepak bola itu harus syu'uban wa Qabail, tidak boleh homogen. Gitu loh. Ada satu yang bisanya kiper tok, ada satu yang bisa semuanya, gitu. Messi itu bisa semuanya. Jadi wasit pun bisa. Gitu. Nah, min dzakari wa unsa, nanti tolong ilmu bahasanya ya bulan depan ya. Itu bukan
menjadi laki-laki, menciptakan laki-laki dan perempuan karena kata-katanya min dan bukan mudzakkar wa muannas walakin min dzakarin wa unsa. Jadi dia potensialitas. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dengan dua potensialitas yang dikawinkan, yaitu potensialitas maskulin, potensialitas feminin, mudzakkar dan muannas, dzakarun wa unsa, gitu ya, lanang wedok. Tapi setiap benda, setiap orang, setiap makhluk itu punya kedua-duanya. Yang disebut mudzakkar atau maskulin adalah segala sesuatu yang sifatnya eksekusi, sifatnya menanam, sifatnya kekuatan. Tapi yang dimaksud feminin adalah segala sesuatu yang dieksekusi, yang menampung, yang menyuburkan dan menumbuhkan. Yang satu kekuatan, yang satu kelembutan, gitu kan? Yang satu kekerasan, yang satu keluasan. Nah, setiap laki-laki harus juga punya keluasan, setiap wanita juga harus punya kekuatan. Allah sendiri menghadirkan dirinya sangat feminin yang utama, meskipun dia juga sangat maskulin. Feminin itu maksudnya Rahman Rahim itu feminin, penuh kasih sayang, kan feminin ya, keibuan. Allah itu sangat keibuan. Tapi jangan bilang Allah adalah ibu, keibuan, jadi potensialitasnya. Juga semuanya, presiden kita juga yang satu sangat maskulin, yang satu feminin. Nah, tinggal kebutuhan kita apa? Kalau Republik Indonesia oleh Amerika, Israel dan jaringan sekutu tidak boleh jadi maskulin, dia harus feminin, dia harus menandatangani perpanjangan Freeport, harus menandatangani aturan-aturan baru, dia harus sangat feminin. Kalau presiden maskulin itu dadang aja nanti, kan gitu ya. Nah, ini sebenarnya di setiap tempat kalau Anda pakai metodologi ini, Anda lebih mudah memahami apa-apa, juga mengatasi masalah. Oh, ini sedang ada pemberontakan feminin, Anda harus mengatasinya jangan dengan maskulin. Anda harus lebih feminin daripada yang feminin yang memberontak itu. Jadikan apa namanya, rumusnya juga rumus listrik, rumus arus sama semua. Kalau Anda memakai ini, Anda lihat gejala di kantor gimana, nanti Anda akan menemukan solusi-solusinya secara lebih mudah, gitu loh. Feminin maskulin ini terjadi juga pada bahasa, terjadi pada ilmu kata, ilmu kalimat, filologi, epistemologi, etimologi, semuanya terjadi. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan KC ini sangat feminin, betul nggak? Sangat menampung, sangat mengakomodasi. Laki-laki kayak apapun, sekeras apapun masuk sini dia akan kalah oleh kelembutan, betul nggak? Betul nggak? Semua kalah oleh kelembutan. Dan ternyata yang menang itu kelembutan. Di puncak kehidupan nanti yang dipanggil Allah adalah yang paling lembut di antara kita. Maka kalimatnya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang tidak mutmainnah nggak dipanggil. Jelas kan? Jadi kalau Anda ingin dekat kepada Tuhan, Anda harus selalu menjadi ruang bagi orang lain. Harus ngalah, harus memaklumi, harus penuh permakluman, permaafan dan sebagainya. Anda tidak boleh punya masalah pribadi dengan Prabowo maupun dengan Jokowi. Kedua-duanya harus Anda sayangi, gitu ya. Ini kalau saya perpanjang sebenarnya sangat detail dan berlipat-lipat, tapi pokoknya kalau Anda pakai itu insya Allah lebih mudah mengatasi masalah. Karena Anda oh ini sedang keluar maskulinnya, ini sekitar sedang keluar femininnya, dan jangan salah, jangan terbalik. Jangan terbalik menentukan. Kalau terbalik nanti masuk parit tadi itu, masuk ke preset lumpur tadi gitu. Nah, sami'na wa ata'na Ustadz tadi sebenarnya adalah belajar menentukan suatu peristiwa itu kandungan femininitasnya berapa persen, maskulinitasnya berapa persen, kan gitu. Itu setiap masalah itu seperti itu. Nah, laki perempuan itu sebenarnya hanya salah satu formula yang sangat rendah. Jadi makanya feminisme model yang ada sekarang itu sangat kuantitatif. Misalnya kuota 30% itu sangat kuantitatif. Karena dia memahami yang disebut feminin itu ya wong wedok kan gitu. Padahal enggak. Femininitas itu ada pada laki-laki juga. Jadi Anda juga salah kalau militer pasti keras, enggak. Sipil bisa lebih menindas, kan begitu. Tidak benar bahwa kalau terus saya itu
militer jangan sampai berkuasa, yuk, belum tentu. Jangan lupa Muhammad itu sangat militer. Muhammad itu panglima perang. Kapan harus keras-keras, kapan harus lembut-lembut. Dia berdialektika dan dia bersparing partner satu sama lain. Gitu. Kayak Pak Muzamil ini kan sangat laki-laki tapi sangat perempuan. Sangat perempuan itu maksudnya Loh, bagaimana coba dia orang Madura bisa hidup di Bantul? Kalau di Jogja aja masih paham, di Bantul. Dan tidak diterima lagi di sana. Tidak diterima. Kalau orang Madura seharusnya dia marah, celuritnya keluar. Tapi tidak, yang dikeluarkan di Bantul malah femininnya, muannasnya. Kan begitu, dia ngalah, dia bahkan sampai ambil tanah dari Madura di rumahnya Syekhana Khalil, digowong aku plastik. Terus ditaruh di depan rumahnya, terus dia gali tanah Bantul, terus tanah dari Madura ditumpahkan, aku nikahkan engkau. Itu terjadi beneran, Jadi gak ono wong ngrabekno lemah kejaba wong Madura iki. Lemah kok dirabekno gitu. Tapi bagus idenya, itu kan ide yang sangat feminin, ide yang sangat penuh rasa mengasuh kan gitu. Apalagi setelah dia bermaknya, dia sangat feminin. Semua ditampung. Dia disuruh Pak Hasim ke sana kemari, disuruh macam-macam. Dia ini ketua PKNO, jangan lupa dulu. Yang saingannya PKB dulu. Ini ketua PKNO DIY. Karena diperintah oleh kiainya harus mau, dan dia menampung Kiai, dia tidak mau aslinya, tapi dia mau menjalankan dan diam-diam dibikin kalah. Dengan demikian terus dia dipecat jadi ketua, kan lah, berhasil lah dia. Jadi berhasil itu bukan berarti diangkat, dipecat itu justru keberhasilan untuk membuat dia menjadi Muzamil yang sekarang. Itu loh teman-teman sekalian. Apalagi namanya kan panjang sekali, sak surat ya ayyuhal muzammil qulil kumilaila illa qalila tuwa karuan jenenge itu. Wah anak jangan ditulis di KTP, Pak. Udah Kiai Muzamil ngono tok. Nek ditulis lengkap kan. Butin itu namanya panjang, sudah dia sebut tadi. Wati ini wazaitun wa turisi min wa hadzal balagil amin laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma rudatna. Wah, Pak Harto yang dulu bojo dawa nih jenenge. Yang saya paling suka itu namanya Pak Amin Rais. Al-Fatihah itu. Namanya itu aslinya Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Panggilannya Amin. Ini idenya Mbak Via gini-gini. So, dia suka nyari anak namanya Dian terus dibilang namamu kan anu toh, beribahasa toh. Maksudnya Mbak, namamu kan berakit-rakit ke hulu berenang kemudian panggilannya Dian. Jadi iya ini idene iki jane. Iki ketoke alim ngene jane wah. Wes nek gua Arab wis gak karu-karuan. Mosok ana wong wedok ngene barang ya. Asline cuman ya saya lindungi dia supaya kelihatan alim lah gitu. Masya Allah. Ada satu lagi ya. Ya, silakan. Ya, Bang Matar, ini tolong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sama Mas Iswan bahwa case by case, di mana negara kecil menjadi objek kepentingan negara besar. Kalau terkait dengan Perdana Menteri India yang terbaru, barangkali kita bisa menurut ke belakang kepada Erdogan Turki, kemudian Al-Sisi, dan di sini terlibat seorang yang namanya Prabowo. Ketahuilah bahwa yang berhak menetapkan orang di suatu bangsa ketika dia mau jadi pemimpin melanggar HAM atau tidak adalah Amerika. Kenapa? Toh sebelum Perdana Menterinya terpilih, Senat, anggota Kongres menyatakan melanggar HAM. Tapi begitu quick count menyatakan menang, maka Obama telepon. Kami tunggu di Gedung Putih. Begitu juga dengan Al-Sisi. Kecil dibandingkan jumlah yang dilakukan oleh Perdana Menteri India. Nah, persoalan kita ke depan, apakah betul Republik ini dengan Pilpres yang terjadi akan lebih baik? Jawabannya pasti tidak. Dadang boleh bergaruda, saya
melihat bahwa dua-duanya cuma tele ayam sama tele kambing lah ya, sama-sama. Situasi Indonesia yang bau kita ganti keadaan dengan melalui Pilpres, pasti juga melahirkan bau yang lebih tambah ketimbang. Apalagi kalau kita lihat belakangan. Yang menarik kalau kita ikuti sebuah informasi terakhir, Republik ini yang paling susah dalam menetapkan hukum. Sudah jelas misalnya presiden terpilih adalah 50% plus 1 dan 20% meliputi 17 provinsi. Itu pasal-pasalnya. Masa KPU minta fatwa sama MK. Pasti akan terjadi sesuatu. Pasti akan terjadi sesuatu dan akan terjadi sesuatu. Dan saya akan menyatakan bahwa agak aneh kalau Cak Nun belakangan kok nyanyi-nyanyi saja, tidak mau peduli sama persoalan ini. Pasti sudah tahu beliau ini apa yang terjadi besok. Bahwa tidak ada pilpres tapi tidak ada presidennya. Percayalah. Kenapa? Ya, nggak boleh juga diungkapkan di sini saya ya kan gitu. Banyak hal yang kita melihat bahwa kita begitu disodorkan pada berita TV, koran, kemudian online. Padahal ada, kalau mau rajin mencari yang lebih baik ada di sidratulmuntaha.com, itu pasti kalau rajin main. Itu dari mana-mana itu. Biasanya kalau sering begadang malam itu datang inspirasi. Bahwa ini kayak begini. Kenapa kita dipaksa untuk melihat pemimpin, merubah pemimpin melalui pilpres dan situasi pileknya juga berantakan? Kenapa kita lupa begitu? Bagaimana KPU memaksakan deadline supaya tidak dipidana maka semua beres. Dan ini akan dibuka nanti bahwa ini akan terjadi bahwa pemilu pilek dan pilpres batal karena akan muncul informasi lain dari pihak lain yang berkepentingan di negeri ini. Jadi beruntungnya ya di Ma'iyah Kendu Cinta ini banyak juga ngobrol-ngobrol. Kalau kita jangan duduk aja, kalau kita keliling-keliling tuh dapat informasi-informasi tentang teman-teman yang jauh lebih baik daripada apa yang kita dapatkan. Misalnya Mas Iswan cuma cerita tentang India. Indonesia ini sudah rusak ya kan. Bahwa memperbaikinya gimana? Ya sudahlah, kembali pada inti utama, serahkan pada Tuhan Gusti Allah, ini serahkan aja lah. Saya ndak milih ndak apa-apa, tapi kalau Gusti Allah pilihkan yang terbaik dengan Republik ini akan muncul 190 juta pemilih kita harapkan untuk melahirkan pemimpin, padahal ada 250 juta penduduk yang tergantung pada pemimpin masa depan. Hanya Allah yang menentukan. Entah siapa bolam bisawab, yang pasti kita catat mudah-mudahan tidak ada kerusuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, ini Kiai Kanjeng sudah harus mengangkut alatnya karena nanti malam kita ma'iyahan semalaman juga di Jogja. Untuk Bang Matar ini terakhir sekali, sebenarnya kalau memang kita mau ngomong praktis, yang dibutuhkan bangsa Indonesia itu bukan asap, yang dibutuhkan itu api, gitu ya. Jadi misalnya gini deh, kalau Prabowo itu penculik, lambok dulu diproses secara hukum, atau sudah sekarang sudah diproses secara hukum, ada tim pengacara yang melaporkan. Dan kalau melanggar HAM itu kan urusan internasional kan. Apa begitu kuatnya Prabowo sehingga dia dibiarkan menjadi capres oleh Amerika kalau memang dia punya kesalahan. Ini kalau Prabowo mbok sudah diproses secara hukum kan, itu loh kan cetol. Nah Jokowi itu terlibat apa enggak soal MRT gitu loh, diproses gitu loh, jangan ditunda-tunda, diabu-abukan terus. Nah Hatta Rajasa itu terlibat enggak soal migas, itu bener enggak sama Reza, itu diproses gitu loh. Muhaimin itu juga gitu, Muhaimin itu kena enggak sebenarnya, yang tegas di KPK gitu loh. Kan kalau semua itu jelas kan enggak jadi toh semua. Yusuf Kala, kenapa Muhaimin tidak menanyakan apa hubungan Yusuf Kala dengan jatuhnya Gus Dur? Diselidiki, malah sekarang bareng-bareng di situ. Mestinya Muhaimin yang memperjuangkan apa yang dilakukan Yusuf Kala dalam hubungannya dengan jatuhnya Gus Dur dulu. Itu mestinya orang NU yang benar-benar harus mencari tahu itu, gitu loh. Semua tidak mau melihat kebenaran, yang dia lihat adalah kepentingannya, di mana saya laba saya ke situ. Semua menjadi londe. Ya apa bahasanya apa meneng. Selalu semua menjadi penjudi kan begitu.
Oke teman-teman sekalian, ya enggak apa-apa, yang ada seperti itu tolong jangan lupa bahwa bangsa Indonesia sudah cukup lama disuruh Allah bersabar, dan saya kira Allah tidak akan tega juga untuk memperpanjang bangsa Indonesia harus bersabar lebih parah lagi kesabarannya kan gitu. Tapi saya juga tidak akan mengiyakan apa yang dibilang Bang Matar bahwa saya tahu ini, enggak juga, saya enggak tahu lah. Kalau saya bilang tahu nanti Tuhan marah terus dibatalkan. Ya kan gitu kelakuannya Tuhan gitu. Rasulullah pernah bilang tahu sekali gitu. Itu sama Allah dijudak, enggak dikasih wahyu 3 minggu coba. Nah, nanti kalau saya ngomong betul kan nanti terus kono dadi Gusti Allah kono. Maca aku lah. Itu loh teman sekalian. Oke, teman sekalian, alhamdulillah malam hari ini Allah memberi hidayah kepada kita semua. Hidupmu akan berubah sangat mendasar. Hidupmu akan lebih mudah, hidupmu akan lebih jelas melihat apa-apa, dan solusi-solusi bertaburan di sekitarmu tinggal engkau pilih untuk mengatasi segala macam masalah di dalam kehidupanmu. Amin ya rabbal alamin. Bersaudara terus menerus karena engkau lebih besar dari Indonesia saat ini. Engkau lebih luas, engkau lebih lapang, engkau lebih senior daripada Indonesia. Ilmumu itu 3 langkah di depan ilmu para capres. Ilmumu jauh melebihi mereka semua. Kalau engkau yang berdebat, engkau tidak akan mau berdebat seperti itu. Perdebatan mereka itu seperti tahun 1944 seolah-olah Indonesia ini mau dibangun dari nol kan gitu kan. Ini ada pengantin baru, terus gimana rencananya listriknya, rumah sewaannya kan gitu kan, diurus airnya bagaimana, daratnya gimana, lautnya gimana, ekonominya bagaimana, kerjanya gimana. Seolah-olah pengantin baru padahal ini rumah sudah bobrok. Ya toh gentengnya sudah bocor-bocor, tiangnya sudah rapuh terlalu banyak rayap, tikus-tikus bertebaran, tuai paling tuwece di omah lo karu-karuan gitu ya. Terus kita berdebat seolah tidak ada apa-apa, seolah baik-baik saja, terus begini loh. Masalah kita ini memperbaiki dulu, bukan mau membangun, kan begitu. Oke, tapi tidak apa-apa, memang ilmu mereka masih 3 langkah di belakang Anda semua. Oleh karena itu senyumlah, tertawalah, dan ariflah kepada mereka semua, karena sebegitulah mereka, sebegitulah yang Anda punya sekarang, sementara Anda harus menyusun masa depan yang jauh. Orientasi Anda tidak 9 Juli, orientasi Anda adalah Indonesia, masa yang lebih jauh, yang Anda semua akan menjadi pemimpin-pemimpin di tempat Anda masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kubu Ahmadin terakhir, kemudian kita mohon Ustadz mengakhiri dengan doa.
amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Saya ingatkan satu hal dari dalam diri Anda. Anda sudah menderita, Anda sudah bersabar, Anda sudah bertirakat, Anda sudah bertorikot, Anda sudah menempuh jalan yang sunyi, jalan yang penuh kebingungan, jalan yang penuh keraguan-raguan. Padahal hak Anda adalah bukan itu semua di dalam hidup Anda. Anda berhak untuk tidak sedih, Anda berhak untuk mendapatkan yang Allah sudah berikan namun dihalangi oleh pemimpin-pemimpin Anda untuk Anda dapatkan. Anda berhak untuk tidak bingung, Anda berhak untuk tidak perlu bertirakat sampai pagi seperti ini. Maka kalau engkau telah melakukannya, maka sekarang Allah memberimu hak ridho atau tidak ridho kepada sesuatu hal atau kepada seseorang. Kalau sesuatu yang di atas sana menentukan nasibmu, engkau ridho, maka dia akan selamat. Tapi kalau engkau tidak ridho, mereka tidak akan selamat. Jadi atau tidak jadi, mereka tidak akan selamat. Dan itu berdasarkan kamu ridho atau tidak ridho. Terserah engkau. Tapi kamu punya hak untuk ridho dan punya hak untuk tidak ridho. Seandainya engkau ridho, itu mulia. Tapi kalau seandainya engkau tidak ridho, itu halal, tidak ada masalah. Menghadapi 9 Juli sederhana sekali untuk Anda semua. Terserah lakukan apa atau tidak lakukan apa, yang penting hatimu ridho atau tidak ridho. Dan Anda punya hak, dan itu merupakan kekuatan di tangan Allah, karena engkau sudah membayarnya dengan penderitaan yang sangat lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi kalimatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi wa yaghfir wa yarham. Allahumma ya dafi'al bala ya rahman, wa ya dafi'al bala ya rahim, ajirna min bal'itin wa 'adabil akhirah. Rabbana wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sampai masih ada upacara ini, saya ucapkan selamat jalan ke rumah Anda masing-masing. Setelah Anda menikmati sedikit upacara ambengan, saya sama Kiai Kanjeng pamit ke Jogja karena nanti malam harus melakukan hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.